Great. Tema pada pagi hari ini adalah Strong in faith, calm in hope. Kuat dalam iman, tenang dalam pengharapan. Alright, welcome back in this Andre Cyber channel. My quality time with Jesus. Teman-teman, saya mulai dengan satu pertanyaan yang menyentil ya. Seberapa besar iman Anda ketika apa yang Anda doakan justru yang Tuhan izinkan diuji? Wow. Kadang kita berpikir iman itu terlihat dari berkat yang kita terima, padahal seringkali iman justru terlihat dari bagaimana kita tenang saat semuanya tampak hilang. Hari ini ya kita belajar dari seorang wanita Sunem, seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya, tapi keteguhan imannya menggema sampai hari ini ya. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 10, wanita ini ya membuka rumahnya bagi Elisa. Ya, wanita itu bernama Sunem ya. Membuka rumahnya bagi Nabi Elisa ya. Ia tidak pelayanan untuk mendapatkan hadiah. Tidak mencari perhatian. Ia hanya melayani karena ketulusan hati. Nabi Elisa melihat hati itu dan berkata, "Apa yang bisa kukerjakan untukmu?" Tapi wanita ini menjawab, "Aku tinggal di tengah-tengah kaumku." Artinya aku tidak mencari apa-apa. Pelajaran pertama ya yang kita dapat ya, iman yang kuat dibangun dari hati yang melayani tanpa pamrih, tanpa motivasi. Teman-teman, coba renungkan, apakah Anda melayani Tuhan karena Anda mengasihi Dia, atau karena Anda ingin sesuatu dari Dia? Janji Tuhan itu datang bukan karena Dia meminta, tapi karena Tuhan melihat hati. Elisa ya, Nabi Elisa itu bernubuat bahwa ia akan mempunyai anak ya, setahun lagi ya. Tuh, dia bernubuat kepada wanita Sunem itu ya. Tepat seperti yang dikatakan anak lahir, tapi suatu hari anak itu mengeluh, sakit dan mati di pangkuan ibunya. Ayat 20 ya. Nah, di titik inilah iman wanita Sunem diuji. Dia tidak panik, tidak menyalahkan Tuhan. Ia berkata satu kalimat yang luar biasa. "Jangan katakan apa-apa kepada suamimu. Hanya katakan baik-baik saja. It is well." Imannya tidak histeris, imannya tenang walaupun hatinya mungkin hancur. Teman-teman, saya mau tanya, apa kabar iman Anda saat doa yang Anda harapkan belum dijawab? Tetap berkata baik-baik saja atau mulai goyah? Wanita Sunem itu tidak lari dari Tuhan, tapi lari menuju Tuhan. Saat krisis banyak orang lari dari Tuhan, tapi wanita Sunem justru bergegas mencari Nabi Elisa, orang yang mewakili hadirat Tuhan. Dia tidak mencari jawaban dari manusia, dia mencari Tuhan. Ketika Gehazi menemuinya dan bertanya, "Baik-baik sajakah engkau?" Ia tetap menjawab, "Baik-baik saja." Ini bukan pengingkaran kenyataan, tapi pernyataan iman. Pelajaran kedua yang kita belajar ya, iman tidak menolak kenyataan. Iman menolak dikalahkan oleh kenyataan. Tuh, Tuhan menjawab melalui apa? Tuhan itu selalu menjawab, tetapi melalui proses ya, bukan instan.
Nabi Elisa datang ke rumah itu berdoa dan Tuhan menghidupkan kembali anaknya Sunem itu. Anak yang mati bangun kembali. Dan wanita Sunem sujud menyembah Tuhan. Perhatikan, ia menyembah lebih dulu sebelum memeluk anaknya. Ia menaruh hormat kepada Tuhan sebelum menerima kembali apa yang ia rindukan. Orang yang kuat dalam iman tetap tenang di dalam pengharapan. Bukan karena ia tahu hasil akhirnya, bukan, tapi karena ia tahu siapa yang ia percayai. Jadi ketenangan mengalahkan kepanikan, ya enggak? Ada sebuah cerita tentang seorang pelaut tua. Ketika badai besar menghantam kapal, awak kapal panik, menangis dan berteriak minta tolong. Tapi pelaut tua itu duduk tenang sambil berkata apa? Aku tidak mengendalikan badai, tapi aku tahu siapa yang mengendalikan lautan. Begitulah wanita Sunem, dan begitulah seharusnya kita juga kan. Kita kuat dalam iman, tenang dalam pengharapan. Coba tanyakan pada hati Anda sendiri ya. Apakah Anda lebih sering panik atau lebih sering percaya? Wanita Sunem itu menunjukkan kepada kita bahwa iman bukan perasaan yang naik turun. Iman bukan tergantung situasi. Iman adalah ketetapan hati untuk percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan apapun yang hilang. Saat Tuhan berkata tunggu, itu bukan berarti Tuhan diam, tapi Tuhan sedang memproses kita menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, bukan lebih rapuh. Jadi pesan moralnya, Tuhan menghargai hati yang melayani dengan tulus. Iman sejati terlihat bukan saat kita menerima berkat, tapi saat kita menghargai atau menghargai berkat dan kita bisa menghadapi badai. Orang yang kuat dalam iman adalah orang yang tenang, karena ia tahu Tuhannya tidak pernah gagal. Teman-teman, mari jawab jujur ya pertanyaan ini ya. Jawab jujur dan renungkan sama-sama ya. Dalam situasi apa Anda paling mudah kehilangan ketenangan dan mengapa Anda sulit mempercayai Tuhan di area itu? 2. Apakah Anda mencari Tuhan hanya ketika keadaan terjepit atau konsisten mengejar hadiratnya setiap hari? 3. Jika Anda seperti wanita Sunem, apakah Anda tetap bisa berkata baik-baik saja meski keadaan sedang buruk? Terakhir, 4. Langkah iman apa yang harus Anda ambil untuk membuktikan bahwa Anda percaya pada kuasa Tuhan dan bukan pada kondisi? Jawab jujur dan renungkan masing-masing ya. Tuhan Yesus, kami belajar hari ini bahwa iman bukan hanya kata-kata, tapi ketenangan yang lahir dari pengharapan. Ajari kami menjadi seperti wanita Sunem, kuat dalam iman, tenang dalam pengharapan, dan tetap percaya walau kami belum melihat jawaban. Jamah hati kami, pulihkan kami, dan teguhkan langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.